Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran 5 yaitu di halaman 41. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 41. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Coba kalian amati. Di situ ada gambar kelinci dan ada gambar siput. Sekarang kalau sudah kamu amati gambar yang ada di buku kalian, temukan perbedaannya. Apa sih perbedaannya dari kelinci dan siput? Yang pertama, kelinci merupakan vertebrata. Yang kedua, siput termasuk karakteristik avertebrata. Sebelum kalian menulis semua perbedaannya, coba kalian perhatikan teks bacaannya dulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Jadi perbedaannya kalau hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya siput, sapi, kambing itu termasuk hewan vertebrata. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nih, Budiana beri sedikit jawaban ya. Kalau kelinci tadi merupakan hewan vertebrata, gerakannya lincah dan cepat, kemudian berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan siput merupakan hewan avertebrata. Tadi apa avertebrata? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selain itu, siput mempunyai sifat gerakannya lambat, kemudian berpindah tempat seolah-olah merayap. Oke, kalian tadi sudah menulis karakteristik kelinci dan siput ya. Sekarang coba amati organ gerak siput berikut. Nama organ gerak kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya yaitu untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, nanti kalian tulis pada tabel. Di situ ada nama hewan, belalang, cacing, ubur-ubur. Nanti kalian tulis nama organ gerak dan fungsinya. Coba kalian nanti bisa mencari jawabannya dengan mama kalian atau kakak kalian ya. Sekarang mari kita berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Kamu pilih hewan apa, kemudian kamu buat kreasi model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tadi dengan menggunakan plastisin. Kamu coba ya. Kemudian ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman. Lah, di sini kan kamu tidak bisa bercerita di hadapan teman-teman kalian. Kita lewati ya. Sekarang kita baca di teks bacaan siput
bukanlah hewan lemah. Kalian baca di dalam hati, kalian amati, dan kalian tentukan ide pokok di setiap paragraf. Coba sebelum menentukan ide pokok, Budiana tanya, di situ ada berapa paragraf sayang? Ada 6 paragraf, pinter sekali. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Bisa kan kalian menentukan ide pokok? Ide pokok kemarin sudah kita pelajari. Menurut letaknya ada 3. Yang pertama, ide pokok yang terdapat atau yang berada di awal paragraf disebut dengan deduktif, yang berada di akhir paragraf disebut induktif, dan yang berada di awal serta dan di akhir paragraf dinamakan paragraf campuran. Setelah kamu menemukan ide pokok, kemudian temukanlah kalimat pengembangnya dan kalian tulis. Nah, sekarang coba kalian lihat di halaman berikutnya. Coba kalian lihat corak gambar cerita atau ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Nih ya, corak gambar cerita atau ilustrasi yang berbentuk realis. Realis itu gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Yang kedua, karikatur. Nah, karikatur ini merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita Siput Bukanlah Hewan Lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Ya, kamu kan tadi sudah membaca teks bacaan Siput Bukanlah Hewan Lemah. Nanti kamu buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita tersebut. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Jadi coraknya tadi ada berapa sayang? Ada 4. Yang pertama realis, yang kedua karikatur, yang ketiga kartun, yang keempat dekoratif. Oke, nanti kalian gambar ya di halaman 49. Kalian gambar ya sayang ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengerjakan tema kalian nanti kerjakan soal yang ada di link yang sudah Budiana share ya. Oke, Budiana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian.